Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai model pembelajaran Borg and Gall. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar, program studi pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember, dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Rifati MPD dan Bapak Dr. Andes Mariani MPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu yang pertama, ada Thalia Ajeng Ayu Kencana dengan NIM 2102101020012. Yang kedua ada Abigail Desantia Prameswari dengan NIM 2102101020044. Yang ketiga ada saya sendiri Emma Berliana Pujining Tias dengan NIM 2102101020046. Yang keempat ada Dina Mahartika dengan NIM 2102101020047. Selanjutnya mari simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, apa sih pengertian dari model pengembangan Borg and Gall? Model pengembangan Borg and Gall merupakan sebuah model atau desain penelitian pengembangan suatu produk yang menggunakan beberapa tahapan dalam mengembangkan model pembelajarannya. Dari penjelasan Borg and Gall diartikan bahwa riset dan pengembangan bidang pendidikan atau biasa dikenal dengan research and development adalah proses untuk mengembangkan dan mengesahkan produk dalam pendidikan. Langkah-langkah dalam proses ini pada umumnya dikenal sebagai siklus R&D yang terdiri dari yang pertama, pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan validitas komponen-komponen pada produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, mengembangkan menjadi sebuah produk. Yang ketiga, pengujian terhadap produk yang dirancang. Dan yang keempat, peninjauan ulang dan mengkoreksi produk tersebut berdasarkan hasil uji coba. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran Borg and Gall. Yang pertama, mengembangkan produk seperti buku teks, buku ajar, cara pengorganisasian pengajaran, alat evaluasi, dan model pembelajaran. Yang kedua, bertahap dalam penilaian model. Yang ketiga, menjadi penghubung antara education research dan education praktik. Selanjutnya yang keempat yaitu bersifat kuantitatif dalam memvalidasi efektivitas dan efisiensi model. Yang kelima, bersifat kualitatif dalam penyusunan model. Yang keenam, uji lapangan dilakukan untuk memvalidasi prototipe atau model awal. Selanjutnya, yang ketujuh, menekankan pada masalah khusus yang berhubungan dengan masalah-masalah praktis dalam pengajaran melalui penelitian terapan. Yang terakhir yaitu tahapan-tahapan evaluasi terhadap model yang disusun. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah model Borg and Gall. Yang pertama ada Research and Information Collecting atau penelitian dan pengumpulan data. Pada tahap awal ini, dilakukan penelitian dan pengumpulan informasi termasuk membaca literatur, mengobservasi ruang belajar, dan menyiapkan laporan tentang keadaan. Hal ini berarti pada tahap ini, pengembang mencari informasi awal terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, termasuk di dalam kondisi ruang belajar. Yang kedua ada planning atau perencanaan. Pada tahap ini dilakukan penggambaran keterampilan, perumusan urutan tujuan pembelajaran, dan pembuatan skala pengukuran khusus. Pada tahap ini terdapat 3 hal yang harus direncanakan yaitu tujuan pembelajaran, keterampilan pembelajaran, dan penilaian. Baik, yang ketiga yaitu develop preliminary form of product atau pengembangan produk awal. Pada tahap ini dikembangkan prototipe pertama atau bentuk awal. Di dalam prototipe terdapat persiapan materi pembelajaran, buku pegangan, dan alat evaluasi. Baik, untuk tahap yang keempat yaitu preliminary field testing atau tes dasar awal. Pada tahap ini dilakukan uji coba terbatas terhadap model awal. Selain itu, dilakukan wawancara, pengamatan, penyebaran kuesioner, lalu penganalisisan,
data untuk penyempurnaan model awal. Untuk tahap yang kelima yaitu main product revision atau revisi produk. Pada tahap ini dilakukan revisi produk yang dilakukan setelah adanya hasil uji coba awal. Revisi produk ini akan menghasilkan prototipe kedua. Prototipe kedua ini lebih sempurna daripada prototipe pertama. Untuk tahap selanjutnya yaitu main field testing atau uji coba lanjutan. Pada tahap ini lebih luas daripada uji coba pertama. Pada tahap ini dilakukan uji coba kedua yang diikuti dengan observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner lalu dievaluasi. Data kuantitatif dari kinerja pada awal dan akhir pembelajaran dikumpulkan dan dibandingkan dengan data kelompok kontrol. Tahap ini membutuhkan waktu yang lama, energi yang besar, dan biaya yang besar. Untuk tahap selanjutnya yaitu operational product revision atau revisi produk lanjutan. Pada tahap ini dilaksanakan revisi produk berdasarkan hasil uji coba lapangan dan analisis data. Selanjutnya yaitu operational field testing atau uji coba lapangan. Pada tahap ini kembali dilakukan uji coba. Cakupan uji coba ketiga ini lebih luas daripada uji coba kedua. Saat uji coba ini dilakukan wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner untuk pengumpulan data lalu dilanjutkan dengan evaluasi. Saat dilakukan uji lapangan, nilai efektivitasan produk juga dapat dinilai. Untuk tahap selanjutnya yaitu final product revision atau revisi produk akhir. Pada tahap ini dilaksanakan revisi akhir, yakni berdasarkan uji coba lapangan ketiga dan analisis data. Pada tahap ini peneliti atau pengembang dapat menyatakan penelitian dan pengembangan sudah final. Untuk tahap yang terakhir yaitu dissemination and implementation atau diseminasi dan implementasi. Pada tahap ini peneliti melakukan diseminasi dan penyebaran kepada berbagai pihak, baik melalui publikasi maupun cara-cara difusi lainnya. Tahap ini dilakukan jika produk yang dihasilkan digunakan dalam kurikulum. Tahap ini tidak dapat dilakukan jika produk yang dihasilkan untuk kebutuhan khusus sekolah atau perguruan tinggi tertentu. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu penerapan model pembelajaran Borg and Gall. Contoh produk model pembelajaran Borg and Gall sudah banyak diterapkan di luaran sana. Salah satu contoh produk yang dapat dihasilkan dalam penelitian berupa LKS berbasis masalah. LKS berbasis masalah diharapkan akan mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian, karakteristik maupun langkah-langkah dari model pembelajaran Borg and Gall, terdapat karakteristik yang mengembangkan produk seperti buku teks, buku ajar, cara pengorganisasian pengajaran, alat evaluasi, model pembelajaran, dan lainnya. Tetapi dalam produk tersebut tidak hanya meliputi perangkat seperti modul, buku teks, video, dan film pembelajaran atau perangkat sejenisnya, tetapi juga perangkat seperti kurikulum, evaluasi, model pembelajaran, prosedur, dan proses pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari model pembelajaran Borg and Gall. Yang pertama yaitu mampu menghasilkan suatu produk dengan validasi yang tinggi. Kelebihan yang kedua yaitu mendorong proses inovasi produk. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak. Untuk kelebihan yang keempat yaitu merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kekurangan model pembelajaran Borg and Gall. Yang pertama yaitu memerlukan waktu yang relatif panjang. Karena pada penelitian dengan model Borg and Gall memerlukan prosedur yang relatif kompleks untuk menghasilkan karya yang valid sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang. Untuk kekurangan yang kedua yaitu memerlukan sumber dana yang cukup besar.
Sedangkan kekurangan yang ketiga yaitu tidak dapat digeneralisasikan secara utuh, karena pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan suatu masalah dan berdasarkan kejadian nyata yang terjadi di masyarakat. Baik, sekian pemaparan materi dari kami kelompok 3 mengenai model pembelajaran Borg and Gall. Apabila terdapat salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.